Ya, hari ini kita lihat pos ataupun kantor Wilker Pelabuhan Gilimanuk yang baru, yang sudah didesain baru oleh Pak Fajar ya, terkait dengan layanan ya. Ada beberapa dirubah, diperluas sedikit ini ya. Jadi memudahkan agent untuk mengurus buku kapal dan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan kekarantinaan ya. Namanya di sini ya, ASDP sangat memfasilitasi saja perubahan yang dilakukan, sehingga kita percaya ya tugas kita di pelabuhan ini akan bermanfaat, khususnya di saat acara mudik hari ini ya, acara posko situasi khusus ya untuk angkutan lebaran ya. Selain pengurusan surat-surat kapal dan lainnya, juga kita melakukan layanan kesehatan. Walaupun Bali dengan Gilimanuk banyak juga wisatawan dari Jawa ya yang turun di Surabaya atau di Jakarta yang ke Balinya melalui pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Jadi ini juga penting kita awasi dan amati. Oke ya, selanjutnya ya kita lihat pos pelayanan kekarantinaan kesehatan Pelabuhan Gilimanuk ya. Kita lihat tempat layanannya. Ya, ini sudah kelihatan sangat lapang sekali. Kemarin bed pasiennya hanya kecil gitu ya. Sekarang sudah lapang, sehingga ini memudahkan dokter atau perawat ya. Sehingga kalau ada pasien yang di check up atau diobservasi di sini ya. Nah, tentunya kita juga siapkan juga ambulan yang ada di sini untuk merujuk ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit yang memang diperlukan ya. Sehingga keamanan atau keselamatan pasien atau penumpang yang datang dari Ketapang atau yang mau berangkat dari Gilimanuk ke Ketapang ya, ini juga terjaga. Ya, selain juga kita melakukan pencegahan-pencegahan untuk munculnya faktor resiko lainnya juga ada ya. Nah, seperti hari ini biasanya kita juga lakukan pengecekan nyamuk dan lainnya. Oke, kita lihat ke selanjutnya ke layanan kapal dokumen ya. Di sini terlihat ada 2 komputer yang siap sedia untuk melayani, menggunakan aplikasi secara nasional yang terintegrasi dengan namanya Sincarkes ya. Layanan untuk navigasi ataupun kesehatan kekarantinaan kesehatan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah buku kesehatan kapal yang dimiliki oleh kapal atau Ship Health Book ya. Dan ini mungkin nanti akan dibuat secara digital ya, kalau sesuai dengan permintaan Pak Menteri, yang memang akan dilakukan untuk digitalisasi layanan yang ada di BBKK di seluruh Indonesia. Pak Fajar, mungkin di sini berapa orang ada petugasnya dan segala macam? Kita sekarang ada 8 orang yang teknis Bapak, dan 1 orang security ya, yang stay di sini. Kita melayani 24 jam dalam sehari ya, berbagi dengan 3 shift. Rata-rata yang datang dari Ketapang berapa seharinya? Kalau untuk situasi khusus kali ini dirasiokan mungkin setengah atau kurang lebih sepertiga dari yang berangkat berangkat keluar dari Bali. Ya, kurang lebih rasionya seperti itu. Nah, kita di sini di pos pelayanan kekarantinaan kesehatan di BPKK Denpasar di Gilimanuk, itu kita juga memantau secara epidemiologi pergerakan orang, alat angkut, kita faktor risiko juga kita pantau. Kita siapkan datanya untuk kita bisa melihat nanti pergerakannya atau penambahan dan pengurangannya setiap hari seperti itu. Untuk faktor risiko kita pantau untuk lingkungannya ya, terutama di kondisi keramaian itu, titik kritisnya itu kita ada di tempat penyedia makanan ya, kemudian dan toilet terutama, serta pengelolaan sampah. Itu kita memberikan masukan kepada pengelola pelabuhan, dalam hal ini ASDP, untuk melakukan pemantauan secara kontinu untuk menghindari penumpukan sampah dan sebagainya, seperti itu. Oke ya. Jadi
Kalau dilihat dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, kira-kira lebih crowded mana, lebih rame mana, lebih amburadul mana layanan keberangkatan arus mudik? Siap. Kalau dibandingkan dengan informasi yang tahun lalu dan sekarang, tahun ini jauh lebih tertata, walaupun dengan peningkatan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, terutama adanya prediksi peningkatan pemudik, namun karena sudah tertata rapi, relatif lebih lancar untuk pelaksanaannya. Jadi untuk kasus-kasus yang kita tangani juga untuk tahun ini, yang paling banyak itu kelelahan seperti biasa, kemudian ada diare, kita juga tangani seperti itu kondisinya, Pak. Lagi di Pelabuhan Gilimanuk ya, H-1 ya, rupanya antrean sudah mulai berkurang, jadi penumpang sudah mulai lebih sedikit dibandingkan 2-3 hari sebelumnya. Jadi tentunya kita sangat senang penataan atau penumpang yang ada di Gilimanuk ini telah bisa diatur dengan baik ya, sehingga antrean bisa dipecah-pecah sementara sehingga mereka aman. Petugas BBKK Denpasar juga terlibat dalam posko yang kalau dilihat mungkin tidak terlalu banyak yang harus dimonitor kesehatannya ya, tapi seperti yang kita sampaikan, penyakit yang sering diderita oleh pemudik itu kebanyakan dehidrasi ya, atau juga ada diare ya, mungkin beberapa ada ISPA untuk selama masa antre. Ya, mudah-mudahan mudik hari ini saya rasa kita akan antisipasi untuk selanjutnya adalah arus balik nanti yang mungkin juga bisa lebih padat daripada sebelumnya tahun lalu ya. Demikian, terima kasih.